Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next ya, lanjut kita bakal bikin materi tentang bangun datar dan bangun ruang. Di sini kita ke awal-awal kita ke bangun datar dulu ya. Yang dipelajari bangun datarnya itu yang pertama jelas ada persegi panjang. Persegi panjang. Dari persegi panjang ini, ya persegi panjang kan bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jangan deh gambarnya jangan dimari. Aduh salah. Persegi panjang. Ya, yang mana di sini adalah sisi panjangnya dan ini adalah sisi lebar. Kalau kalian perhatikan ya, kita mulai ibu mulai ngajarin tuh dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Mempunyai dua sisi yang saling sama besar. Kalau nggak gini, namanya gini, mempunyai dua sisi berhadapan yang sama besar gitu. Nah, ini ciri-cirinya. Mempunyai dua sisi berhadapan yang sama besar. Habis itu apalagi sisinya, ciri-cirinya. Mempunyai 4 sisi gitu ya, itu udah jelas. Mempunyai 4 sisi. Oke. Terus mempunyai 4 sudut. Ya kan? Terus apalagi? Udah ya kurang lebih itu ya, simetri lipat simetri putar tuh biasanya jarang banget, tapi nggak apa-apa deh kalau mau. Simetri lipatnya itu ada 4 ya, mempunyai 4 simetri lipat. Terus 1 2 doang. Mempunyai 2 simetri lipat dan 2 simetri putar tuh ya. Habis itu kita masuk ke kelilingnya. Keliling segi 4, rumusnya apa? 2 dalam kurung P ditambah L. Nah, untuk luasnya rumusnya adalah P kali L. Dah, selesai. Gitu aja. Ya. Kalau untuk ciri-ciri hafalkan. Kalau untuk rumus bolehlah ya, Ibu kasih contoh nih. Misal contoh 1 yang ejet aja, contoh 1. Contohnya apa ya? Kayak mana ya? Oh ini deh. Tuh contoh 1. Dia bilang misal di sininya ada 10 cm, di sininya 4 cm. Tentukan luas dan keliling. Ini bakal jadi video panjang banget kayaknya kalau caranya kayak begini gitu modelnya ya. Habis kalian kayaknya kagak ngerti pisan gitu. Pusing ibu makanya. Tentukan luas dan keliling. Luasnya yang pertama nih, luas sama dengan panjang kali lebar.
panjangnya 10, lebarnya 4 ya, berdasarkan gambar. Maka luasnya adalah 40 cm persegi. Lalu bagaimana dengan kelilingnya? 2 dalam kurung P ditambah L. 2 panjangnya adalah 10, lebarnya adalah 4. Berarti 2 dalam kurung 10 tambah 4 kan 14, selesai. Berarti 2 kali 14 28 cm. Udah selesai. Ini yang seperti ini. Lalu yang mau ibu bikin ini nih, soalnya misal gini nih, nomor 2. Bentar, tentukan jangan tentukan, soalnya adalah gini, perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah misal 3:2 gitu ya. Jika lebarnya 18 cm, maka keliling persegi panjang itu adalah, nah ini contoh soalnya. Ini kan soal cerita. Biasanya kalian kan keoknya di sini kayak menyerah seperti itu. Di sini diketahui perbandingannya panjang 3, ya kan? Jangan merah. Ya. Panjang banding lebar. Panjangnya 3, lebarnya 2. Dan dikasih tahu lebarnya ini 18 cm. Ya. Ini kita misalin pakai X, ini pakai X biar gampang. Ya, kita keluarin dulu. Ini lebar sama dengan 18 cm. Perbandingan lebar kan 2X. Kita kasih permisalan biar gampang. Berarti X-nya adalah 18 bagi 2. Berarti X-nya adalah 9 cm. Nah, berarti panjangnya tinggal 3 dikali X-nya yang mana 9. Berarti 27 cm. Udah ketemu panjang sama lebarnya, tinggal masukin ke rumus keliling. Sebenarnya gampang banget ini ya. X-nya ini hanya bantuan ya guys, jadi nggak mesti kalau kalian udah paham tanpa rumus bantuan. Kelilingnya adalah 2 dalam kurung panjang tambah lebar. Berarti 2, panjangnya adalah 27, lebarnya adalah 9. Berarti berapa ya? 36 ya? 2 tambah 3 dikali 36 sama dengan 72 cm. Ya, seperti itu untuk persegi panjang yang bisa ibu bagi tahu. Ya. Di situ materi kita selanjutnya apa ya? Wow lagi. Ya, halaman baru dulu. Nah, kita masuk ke yang apa enaknya? Ini dulu deh. Zoom out dulu biar yang mau lihat bisa lihat. Oke.
5 4 3 2 1. Oke, udah di screenshot. Kalau yang mau, kalau yang enggak apa-apa. Nah, kita lanjut masuk ke bangun yang kedua. Apa ya, belah ketupat nggak sih? Lupa ibu. Belah ketupat. Buat yang nanya-nanya, ini gambar tuh bagaimana modelnya kalau belah ketupat ya. Jelek banget. Nah, kurang lebih belah ketupat adalah seperti ini ya, say. Kok jelek kali ya. Dulu putar. Oh, emang gambar ibunya aja tidak bagus. Ini tuh ya udahlah, hapus aja, kita bikin baru ya. Kita atur di sini tuh. Tapi memang selalu begini bentuk ketupatku ya. Ya anggap ini belah ketupat, ibu kurang bagus bikinnya. Kurang lebih begini ya belah ketupat itu. Tinggal ditarik garis di sini. Biasanya kan ada diagonal sisinya ya. Ya, ini namanya diagonal sisinya nih. D1 dan D2. Oke. Terus kita masuk ke ciri-ciri dulu pertama ya. Ciri. Yang pertama, sisinya sama besar ya, kayak belah ketupat tuh sama kayak atau sama besar atau sama panjang. Gini, sama besar atau sama panjang, karena dia mirip sama persegi bujur sangkar atau enggak persegi 4 yang sama sisi gitu. Terus habis itu mempunyai dua diagonal sisi sama panjang. Udah, selebihnya tidak ada yang istimewa tentang belah ketupat ya. Kita langsung masuk aja ke rumus berikutnya, yaitu mencari luas dan mencari kelilingnya gitu. Untuk luasnya, rumusnya adalah 1/2 kalau 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 gitu ya. Terus kelilingnya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau sisi kali 4, sama kayak rumus si inian, si persegi sama persegi 4 yang sama sisi. Cuma bedanya kalau yang ini kan cuma dikasih taunya diagonalnya, jadi nanti harus cari dulu pakai Pitagoras gitu sisinya ya. Ini makanya mau ibu kasih contoh nih gitu. Kita ini aja, daripada pusing bikin gambar, kita copy aja. Terus kita paste gambarnya di sini. Nah, langsung kita tulis ini nomor 1. Tentukan luas dan keliling jika diagonal satunya sama dengan berapa ya, 5 cm dah gitu aja. Nah, di sini kalian harus pintar-pintar ingat sifatnya. Untuk belah ketupat itu gimana sifatnya?
Untuk belah ketupat ya, D1 sama dengan D2 karena dia diagonal sisinya sama besar. Berarti untuk mencari luas dari diagonal sisinya ini adalah cukup dengan 1/2 dikali D1 dikali D2 sesuai sama rumusnya. 1/2 dikali D1 nya kan di sini 5 cm kan, berarti 5 kali 5. Ini dari awal aja udah pecahan. 5 kali 1 kali 5 5 kali 5 25 dibagi 2 sama dengan 12,5 cm persegi. Gitu ya, say begitu. Lantas ya, bagaimana dengan mencari sisinya? Nah, kita namain dulu nih. A, B, C, D. Ya, untuk kelilingnya. Untuk kelilingnya kan kita perlu mencari panjang sisinya nih. Nah, sisi dari A ke B berapa, B ke C berapa gitu. Dan karena dia sama besarnya atau panjang-panjang sisinya sama, kita cukup cari satu nih berdasarkan gambar ini. Nah, ya, misalkan titik pusatnya di sini kita namain O. O ini ibu pakai yang A sama B. Tadi udah dibilang diagonal sisinya itu 5, ya kan? Berarti jarak dari O ke B adalah setengah dari diagonal sisi. Langsung aja 5/2, yang ini 5/2. Berarti AB nya berapa? Pakai rumus apa ini? Pitagoras, Bu. Betul. Rumusnya apa? Miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tegak kuadrat. Nah, miring kuadrat, alasnya siapa di sini? Nih ya, alasnya si OB. OB-nya di sini 5/2 pangkat 2. Tegaknya adalah 5/2 pangkat 2 juga. Berarti miring kuadratnya sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 5 25. 2 pangkat 2 4. Ya, ini juga sama. 5 pangkat 2 25. 2 pangkat 2 4. Berarti miringnya sama dengan 50/4 ya, kuadrat. Berarti miringnya akar dari 50/4, maka miring sama dengan berapa ayo? 50 itu kan bisa keluar ya tadi kan 25 kali 2 kan, berarti 5/2 akar 2. Begini say jawabannya, 5/2 akar 2. Kelilingnya rumusnya ya, miring atau bagian sisinya udah ketemu, sama dengan 4 kali sisi sama dengan 4 dikali 5/2 akar 2. Coret aja coy, dapat 2 kan. 2 kali 5 adalah 10 akar 2 cm. Selesai ya. Ini untuk yang siapa nih dia namanya, belah ketupat. Aduh, PR banget ya, belah ketupat nih memang agak panjang. Nah nih belah ketupat. Oke, di belah ketupat kita ada jajar genjang. Yes, jajar dengan genjang. Aduh, ke spill mulu itu ya catatan yang tadi gitu. Nah, kita mulai materi baru lagi, si jajar genjang. Ini ibu bahasnya cuman per bangun-bangunnya aja ya, sisanya kalian sendiri yang mengkombinasikan gitu. Karena jujur aja sulit kalau misalkan memang harus dari ibu semua gitu ya. Yang penting ibu sudah memberikan contoh yang terbaik. Asik. Nah,
anggap aja sama lah. Nah, jajar genjang ya. Ciwi-ciwi ya, ciri jajar genjang itu ciri-cirinya kita lihat di sini nih, sudutnya yang ini sudut sisinya nih yang berhadapan sama besar ya kan. Terus apalagi mempunyai ini sudut lancip dan ini sudut tumpul ya kan, mempunyai dua sudut lancip dan dua sudut tumpul. Terus apalagi nggak ada, there's nothing at all, nggak ada lagi habis itu. Udah ya, langsung kita tulis nih ciri-cirinya. Satu, panjang sisi yang saling berhadapan. Udahlah, memiliki, gimana sih kok memiliki bahasanya, panjang sisi yang berhadapan sama besar. Terus yang kedua, memiliki dua sudut tumpul dan dua sudut lancip. Oke. Udahlah, langsung ke luas sama keliling aja. So, kenapa kayak gitu, Bu? Ya. Nah, ini kita namain dulu A, B, C, D. Nah, set. Nah, yang ini adalah bagian tingginya. Ini alas, ini tingginya. Nah, luas jajar genjang itu alas kali tinggi, udah sesimpel itu. Nah, masalahnya kalau misalkan kagak dikasih tahu tingginya, itulah PR buat kalian. Cari dulu ya. Atau enggak kalau misal mau mencari keliling terus taunya cuma tingginya doang, itu PR buat kalian ya. Gitu caranya. Oke, say. Ya. Langsung kalau keliling ya tinggal dijumlahin semua ya, dua sisi miring ditambah dua sisi datar, udah rumusnya gitu aja kita cari. Nah, sekarang nih contohnya, kita lihat gambarnya, kita sip. Salin. Oke, ini nomor 1. Tentukan luas dan keliling jajar genjang. Gak usah pakai jajar genjang, keliling bangun di samping gitu aja. Nah, ini kita namain dulu, misalkan alasnya berapa ya, alasnya 25 gak sih,
alasnya 20 cm dah, alasnya 20 cm. Terus ini misalkan ada bantuan dikit, yang ini berapa ya, ini 8 cm. Jangan apa ya, nggak apa-apa, jangan apa-apa, jangan. Ya Allah, kok dilema kali ya. Nggak apa-apa deh, ini 8 cm aja. Ini 8 cm. Terus oke, tingginya ini 15 cm. Nah, oke deh, udah dikasih tahu. Sekarang kita jawab. Oke. Ya, jadi di sini diketahui panjang A ke B-nya ini 20, B ke E 8 cm, E ke C-nya 15 cm, yang mana dia adalah tingginya, gitu kan. Nah, kita jawab. Luas sama dengan alas kali tinggi, sama dengan 20 kali 15. Berarti berapa? 15 kali 2 30, 300 cm. Gede amat ya, kan luas gitu. Nah sekarang keliling. Nah kelilingnya ini yang Masya Allah sama. Pokoknya semua bangun yang miring-miring begini nih kelilingnya Masya Allah nih. Keliling ya, untuk mencari keliling kamu harus tahu dulu nih sisi miring-miringnya ini berapa. Nah untuk mencari sisi miring-miringnya itu gimana ya, nih ibu bikinin segitiga buat kalian. Kurang apa sih, ibu mah baik kali loh ya. Ini B, ini E, ini C. B nya kan 8 cm, CE nya kan 15 di situ. Maka ini berapa? Tuh lagi-lagi yang ditanya miringnya berapa? Pakai rumus nih, miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tegak kuadrat. Nah miringnya itu kan di sini BC ya, alasnya BE, tegaknya CE. Dah tuh, nggak ada huru hara ya. Tulis BC, nggak tahu BC. BE 8 dikuadratin, CE 15 dikuadratin, maka BC kuadrat sama dengan 8 kali 8 kan 64. 15 kali 2 15 pangkat 2 225. Maka BC kuadrat sama dengan 4 tambah 5 9. 22 tambah 6 28. Nah, maka kalau BC nya aja berarti harus diakarin, jadinya akar dari 289. Nah berapa kali berapa yang hasilnya 9, kan cari yang paling mendekati. Adanya 3 ya kan, masa 3 kali 3 gitu kan, gak mungkin 3 kali 3 289, bukan. Berarti 13 kali 13 kali, tapi kan 13 kali 13 itu 169, bukan. Berarti siapa lagi ya, 9 kali 9, 7 kali 7 kali 7 juga 49, tapi kan bukan. Nah berarti coba 17 kali 17, 7 kali 7 49, 4, 7 kali 1 7 tambah 4, 7 tambah 4 11, 1 kali 7 7, 1 kali 1 1, 9 8 2. Yeay, berarti BC nya adalah 17 cm. Apakah sudah selesai? Oh tidak, ini semua belum berakhir. Kita harus cari kelilingnya. Kita cari keliling. Ih gede kali. Nah kita cari kelilingnya dulu. Nah keliling sama dengan semua sisinya ditambah. Nah sisinya ada AB, terus ada BC, ada CD, ada AD. AB nya 20, berarti sama kayak si CD nih 20. Nah BC kan sisi miringnya nih yang barusan kita cari 17, sama kayak sisi A
di 17 gitu. 20 tambah 17 34 tambah 34 68 cm. Selesai. Sudah selesai bagian si bangun datar ini. Tuh kan bangun datar doang aja udah setengah jam ya. Bangun datarnya udah deh kayaknya ini doang. Next kita lanjut ke 5 sekali ya. Rumusnya apa sih? Kubus. Mau kubus pakai nggak? Coba ibu lupa. Pakai kubus. Yo, ada sisi kubus ya. Kita masuk ke yang bangun ruang. Bangun ruang yang pertama adalah kubus. Kita gambar dulu. Gak mau jahat, udah gambar susah payah dia gak mau. Dia gak mau. Udahlah. Ini kubus guys, jelek gak apa-apa, udahlah ya. Volume kubus itu kan sisi kali sisi. Luas permukaannya itu 6 kali sisi 6 kali SS aja. 6 kali sisi. Nah, udah gitu doang. Cuman kalau nggak salah kubus itu di itunya nggak ada deh yang luas permukaan, dia volume doang. Ya, langsung aja kita pakaiin soal ya. Misalkan ini 7 cm, ini 7 cm. 7 cm. Nah ya, berarti volumenya adalah 7 kali 7 kali 7. Berarti berapa? 7 kali 7 49. 9 kali 7 berapa? 7 kali 9 27 63 6. 7 kali 4 berapa coy? 28 tambah 6. 28 tambah 6 34. Nah, udah gitu jawabannya. Simpel aja ya, ibu udah capek banget rasanya. Kubus seperti itu aja. Terus habis itu ada balok ya, kita belajar tentang balok. Oke. Nah, balok itu volumenya dia panjang kali lebar kali tinggi. Tahu lah ya, ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Terus luas permukaannya, LP itu luas permukaan ya, awas aja dia nanya. 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah 2 gini aja daripada 2 mulu ya kan. Ibu makan cerdas nih. Tambah panjang kali tinggi, tutup kurung lagi, tambah lebar kali tinggi. Nah, jadi ya begitu rumusnya ya. Kita misalin dulu panjangnya ini berapa ya enaknya ya? 20 dah. Lebarnya 5, tingginya 7 dah ya. Ibu males bikin soal lagi. Nah, jawab nih. Oke, untuk luas. Untuk volume dulu yang gampang. Volume sama dengan panjangnya kali lebarnya kali tingginya. Panjangnya 20, lebarnya 5, tingginya 7. 5 kali 7 35 kali 2 70. 700 cm kubik. Ini sentimeter semua ya guys, misal gitu. Nah terus luas permukaannya bagaimana Ibu Muti gitu kan.
luas permukaannya, ikutin aja tuh 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, ikutin coy. 2 dalam kurung panjangnya berapa nih? Panjangnya 20 say, lebarnya 5. Kok ditambah sih tandanya? Dikali 5 ditambah 20 kali 7 ditambah lebarnya 5 kali 7 tingginya. Nah, 2-nya tetap jangan diapa-apain. 20 kali 5 berapa? 100 ya. 20 kali 7 140. 5 kali 7 35. Nah, di jumlah nih. Jangan ke sini ya. Sini aja. Nah, 2 dikali 240 tambah 35 berapa? 275. 275. 75 kali 2 itu kan 150. Berarti 450 cm persegi. Nah, selesai nih. Udah begini cara jawabnya. Habis balok ada limas. Prisma dulu gak sih? Iya, prisma itu juga dia nggak ada luas permukaan. Bukan nggak ada caranya ya, nih. Ibu nggak mau aja kebanyakan. Prisma itu ditanya kisi-kisinya cuma volume doang. Prisma segitiga, gambarnya gini, straight, jelek banget. Nggak suka dah. Gambar ulang, net. Kenapa sih mengsong mulu, capek. Udah begitu dah, anggap dah. Terus emang apa jelek banget ya? Kenapa sih gambarnya? Apa emang kita kagak ada bakat gambarin ya coy? Gambar ibu jelek banget. Nah, gitu deh prisma ya. Kenapa bantet bu? Ya karena ibu nggak bisa gambar. Udah gitu aja. Ya, volumenya itu setiap prisma ya, rumusnya luas alas kali tinggi. Udah paten. Nah, karena dia bentuknya segitiga, pakai rumus luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Tapi ini tingginya tinggi segitiga bos, baru dikali tingginya si prisma gitu. Udah, nggak usah banyak basa-basi ya, kita kerjain langsung. Oke, coy. Misal di sini dia tingginya berapa nih ya? Enaknya berapa ya? Tingginya misal 10 cm aja. Nah, ininya berapa ya? 16 cm. 16 cm. Kok kayaknya kebanting kalau cuma 16 ya. Lihat dulu di atas, ngintip dulu. Ini 30 cm nih. Tingginya itu ini berapa ya, kita kasih 8 cm. Agak bantet, nggak sesuai sama gambar, nggak ngapain lah ibu yang bikin ini ya kan gitu. Jadi ini tinggi segitiganya, kita nggak usah nyari apa-apa, ibu udah capek banget ya. Alasnya berapa nih? Alasnya dia adalah 30 cm coy. Nih ya, alasnya dia yang ini nih, alas dari ininya, dari bentuk segitiganya ya, 30. Tinggi segitiganya bos, bukan tinggi limasnya.
tinggi segitiganya 8. Nah ini baru tinggi limas nih, ibu namain dah tinggi limas. Tinggi limasnya 10. Coret deh sebisa-bisanya kalian nyoret. 2 kali berapa ya, 8 aja nih, sisa 4 ya kan. 3 kali 4 120 nih, 120 kali 100 1200 asik sentimeter persegi kubik. Nah udah selesai, ini prisma, volume prisma. Terus apa lagi ya, limas AY. Nah ini limas PR ini, segi 4. Limas itu dia minta ada volume, ada luas permukaan gitu ya. Jadi mari bersama-sama kita bahu membahu menguatkan diri ya, menghitung 5 segi 4. Capek coy, capek banget dah. Kenapa ya? Emang udah jompo pada dasarnya kan. Allahu Akbar, takbir, jelek banget. Nah tuh cakep lah, cakepan dikit. Masya Allah, tabarakallah, cakepnya gitu ya. Misalkan ini A, nggak usah pakai titik lah. Nah ini kita kasih tahu misalkan ini 20 cm. Kenapa aku suka kali sama 20 cm ya? Ntar dulu dah, mikir dulu ya. Let me thinking for it. Ini 16 say, 16 cm. Yang ini 12 cm gitu aja. Nah, hitunglah volume dan luas permukaan ini langsung ke soal aja ya, udah capek banget. Jika tinggi G-nya memang, jika tinggi limasnya ya, jika tinggi limasnya itu berapa ya tadi kata aku teh, jangan beda, ntar kalian mabok ya. Ini 16 aja disamain. Jika tinggi limasnya itu sebaru 12 cm, biar nggak mabok tuh kalian. Baik ibu mah ngasih soalnya ya. Terus langsung nih ke volume, jawab volume. Kalau limas itu atau yang kerucut-kerucut diawali dengan 1/3 dikali dia luas alas. Luas alasnya karena persegi 4 jadinya sisi kali sisi dikali tinggi limasnya, T limas nih, tinggi limas sama dengan 1/3 dikali sisinya kan 16 nih, kali 16 dikali tinggi limasnya 12. Ini 3 sama 12 nya coret. 16 kali 16 itu kan 256 ya. 256 kali 4 berapa tuh? 4 kali 6 24, 2. 4 kali 5 20, 20 tambah 2 berapa? 22 ya. Simpan 2. 4 kali 2 8 tambah 2 10. Nah 1024 cm persegi nggak kubik. Ini untuk volumenya. Lalu untuk luas permukaannya, nah ini kita namain dulu, kita permudah. A, ini B, ini C, ini ada D sebenarnya kan di sini, cuman nggak ibu gambar
lanjutannya karena ibu nggak bisa gambar. Nah terus tinggi 5 itu kan di sini nih, tengah-tengah ke sini kan, seret nih, ini T, ini O belakangnya. Nah untuk mencari ini tinggi segitiganya, kan ini mau cari luas permukaan ya. Nih luas permukaan itu, luas permukaan limas itu ada luas sisi tegaknya ya kan, nih 4 dikali sisi tegak ditambah alas, ini rumusnya gitu. Ini ntar kita di samping aja ya. Jadi harus tahu, misalkan kita kasih ini namanya E nih, kita harus cari rumus dari T ke E. Ini kita bisa tarik di sini, seret ya. Jadi nanti akan dapat segitiga kayak gini. Jelek banget ya Allah gambarku. Dari samping susah banget say. Nah tuh ya, ini titik T nya di atas, terus ini O nya, terus ini E nya. Kalian perlu tahu dari O ke E itu kan sama aja kayak setengah dari A ke B kan, ya kan? Berarti di sini udah ada 8 cm. Terus ya Allah, aku menangis membayangkan. Ya udahlah, ini kalau angkanya jelek ya udah nggak apa-apa, maafin ibu ya. Ibu kurang perhitungan nih, apa mau diganti aja? Nggak usah lah, udah sampai sini kok diganti, aneh kali kan. Nah nyari nih ini berapa, sesuai rumus aja ya, isi miring-miring ya yang itu ya. Berarti gimana, TE kuadrat, jangan pakai sama dengan ya, TE kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OE kuadrat, TE kuadrat sama dengan TO nya 12 kuadrat ditambah OE nya 8 kuadrat, TE kuadrat ini kan sama dengan 144 ya, ini 64. Aduh nggak ada jawabannya ini, aku gimana bikin soal. 4 tambah 4 8, 6 tambah 4 10, simpen 1 ya, ya kan berarti 208 tuh bisanya dibagi berapa ya, TE akar 208. Aduh sebentar, karena salah perkiraan membuat soalnya. Kalau angkanya bagus aja wah nyaman sekali nih. Nah sayangnya aja ya, ibu salah masukin angka. 208 196, coba 196 kali 2 berapa emang? 196 tambah 196 6 tambah 6 12, nggak bisa. Coba 208 bagi 4 52. Ya udah nggak apa-apa, akarnya gede nggak apa-apa ya. Berarti TE nya ini adalah, ini kan 4 dikali 52, berarti TE nya sama dengan 4 nya keluar jadi 2 akar 52. Susah banget demi Allah ya, karena aku salah bikin soal, salah angkanya. 4 dikali sisi tegaknya ini, rumusnya kan 1/2 kali alasnya, alas sisi tegaknya itu kan kali alas kali tinggi ya kan, ditambah alasnya itu ya sisi kali sisi. 4 dikali sama 1/2 ini
alasnya dikali 16, tingginya tuh 2 akar 52, Masya Allah. Tambah sisi kali sisinya ada 16 kali 16, ini coret aja gak sih, sisa 2. 16 kali 4 berapa? 6 kali 2 32, kali 2 lagi 64. 64 akar 52 ditambah 256. Ya udah, jawabannya kayak gini, nggak bisa dijumlah karena ini 52 nggak bisa keluar kayak gitu ya. Sekali lagi maafin ibu ya, karena begitulah adanya kalau bikin soalnya salah. Kalau kamu mau coba nih ya, kalau kamu mau coba yang hasilnya bagus ya, 12 nya diganti jadi 15 boleh. Tar dulu 12 nya diganti jadi ini aja, jadi 15, bener. 12 cm nya diganti jadi 15, terus 16 nya diganti jadi 8 cm. Enggak, ini gak usah diganti, alasnya gak usah diganti, cukup tingginya aja yang kamu ganti jadi 15. Pasti jawabannya dapat nanti, jawabannya lebih bagus, gak jelek kayak punya ibu yang ibu ajarin. Kalau mau ya, kalau mau tinggi limasnya diganti jadi 15 cm, maka nanti hasil jawabannya gak akan ada kayak gini. Udah sih itu aja. Oh iya, sama luas gabungan ya pokoknya gini guys, kalau yang namanya bukan luas ya, volume gabungan itu konsepnya volume bangun satu, bangun yang pertama ditambah volume bangun yang kedua. Ini misal bentuknya kayak gini, bawahnya balok ya kan, bawahnya balok, atasnya limas misal. Nah atasnya limas misal, terus ini kan berarti ditanya nih volume gabungannya, ya berarti ditambah tuh, bikin volume limasnya 1, volume baloknya 2 gitu, kayak gitu. Itu kalau volume gabungan yang ditambah. Kalau misalkan yang dikurang itu dia bentuknya misalkan gini, ada kubus ya kan, seret dalamnya bolongnya misalkan bentuknya kotak lagi, susah banget ya Allah gambar kotaknya. Nah dalamnya gambar kotak lagi, jadi dikurang nih volume bangun yang satu yang luar, dikurangi volume bangun yang kedua gitu. Tergantung soal, intinya mah yang jelas dasar-dasarnya ya rumus-rumusnya yang ini gitu ya. Tuh silahkan nih, mulai dari mas segi 4 screenshot yang mau, terus mas segi 3 bangun ruang kubus segala macam. Udah ya, hanya itu yang bisa ibu berikan kepada kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.